Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai dengan 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah orang yang hidupnya menyimpang, tidak memiliki Allah. Sebagai pengikut Kristus, orientasi hidup kita adalah bersatu dengan Allah. Untuk itu, kita berjuang memupuk dan menumbuhkan hidup rohani secara baik. Kita berjuang agar tidak terjebak dan terpenjara pada hal-hal duniawi belaka. Kita berusaha agar tetap setia pada perintah-perintahnya, dan kita berusaha untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Hidup dalam kasih berarti hidup sesuai perintahnya dan setia pada ajarannya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memperingatkan tentang kehidupan di akhir zaman. Betapa mengerikan nasib orang-orang yang mengesampingkan Allah dan melupakannya. Pada akhir zaman itu, mereka akan dihancurkan dan dibinasakan seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot. Mereka akan mengalami kehancuran yang mengerikan. Untuk itu, Yesus mengatakan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Kerajaan Allah terbuka bagi semua orang beriman, yaitu mereka yang hidupnya tidak terikat pada keinginan daging dan duniawi, tetapi senantiasa mengharapkan keselamatan yang kekal dari Allah. Karena itulah mereka setia mengikuti pengajaran Tuhan dan menghayati hukum-hukumnya dalam hidup sehari-hari.
Mereka taat dan setia pada perintah-perintah Tuhan dan membiarkan memakai hati dan budi mereka untuk mewartakan kabar sukacita. Rasul Yohanes dalam suratnya yang kedua menegaskan kembali perintah Tuhan untuk hidup saling mengasihi. Lebih lanjut, ia menasihati orang-orang beriman untuk tidak terjebak oleh pengajar-pengajar palsu yang menawarkan cara hidup yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita diajak untuk lebih bijaksana dalam memakai kehidupan di dunia ini. Kita boleh bersenang-senang dan menikmati indahnya dunia ini dan bisa berpesta pora dan menikmati kelimpahan materi yang kita miliki. Tetapi Yesus mengingatkan kita agar hidup kita tidak hanya untuk saat ini saja. Kita diingatkan agar tidak bisa menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi belaka dan lupa akan masa depan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.